Investasi saham Investama. Jangan membeli saham dalam karung. Kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan fundamental dari perusahaan, berupa analisa bagaimana memilih saham-saham yang sesuai dengan kriteria fundamental dengan melihat prospek setiap emiten. Filosofi investor pasar saham. Apakah Anda mau membeli saham senilai 1 kg emas tapi berisi 1 kg karung kayu bakar? Tentu jawabannya tidak. Tapi di luar sana banyak yang tidak sadar melakukannya. Bagaimana bisa? Jika seorang trader, baik swing trader, scalper, atau momentum trader aktif melakukan spekulasi dengan mengikuti gelombang tren dan peluang untuk mencari cuan sesaat, mereka tidak termasuk yang akan kita bahas. Filosofi Warren Buffett. Investor seperti Warren Buffett mengatakan bahwa jangan pernah berinvestasi di bisnis yang tidak Anda pahami. Ini adalah pedoman yang kita gunakan sebagai seorang investor. Kinerja saham perusahaan pilihan, di mana setiap bisnis mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalnya bisnis hotel menjadi sangat ramai saat akhir tahun, tapi bisa jatuh okupansinya hingga 0% di masa krisis, seperti yang terjadi saat ini, saat pandemi virus COVID-19. Bisnis jalan tol relatif stabil dan dibutuhkan, tapi investasi yang ditanamkan cukup besar dengan imbal hasil ROI yang lama. Ya, jadi setiap bisnis punya karakteristik yang berbeda, kita harus memahaminya. Memilih saham perusahaan untuk investasi bukan perkara mudah tanpa pengetahuan fundamental saham. Lihat video tutorial investasi saham, metode analisa fundamental bagian yang pertama dan kedua. Kemudian, perusahaan dengan kategori leader di bisnisnya bisa lihat dan dianalisa, atau perusahaan tersebut mampu menguasai, memonopoli pasar dengan produk-produknya yang untuk kemudian kita pilih. Di perusahaan tersebut unggul dalam produk-produk di pasar. Kemudian, memilih emiten dalam sektor yang sedang dalam tren naik atau booming bisa dipertimbangkan. Faktor penting dalam pemilihan saham berdasarkan fundamental adalah membandingkan kinerja antara satu emiten dengan emiten yang lain dalam sektor yang sama. Ketika kita sudah menentukan saham pilihan, maka sekarang adalah waktunya menilai dengan menganalisa. Analisa laporan keuangan perusahaan. Setiap tahun perusahaan mengumumkan rencana capital expenditure (CAPEX) perusahaan tahun berikutnya dan juga mengetahui pencapaian di tahun ini. Pada awal tahun, di kuartal 1 hingga kuartal 2, biasanya sudah terlihat emiten yang hampir mencapai target rencana tahun sebelumnya. Biasanya berdasarkan persentase atau nilai. Pencapaian target di kuartal kedua bisa menjadi gambaran untuk tahun berjalan dengan membuat estimasi perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika data telah terkumpul, maka pertimbangan pertama yang kita analisa adalah pendapatan dan laba. Pendapatan yang meningkat harus diiringi kenaikan laba, begitupun dengan kualitas aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan dengan kualitas aset yang baik mampu menghasilkan laba yang maksimal dan juga meningkatkan nilai kualitas perusahaan serta dividen bagi pemegang saham. Bandingkan dengan perusahaan sejenis, tentunya dalam sektor yang sama, misalnya
perusahaan di sektor properti tidak bisa kita bandingkan dengan sektor konsumer. Untuk rasio-rasio fundamental bisa dilihat di analisa fundamental saham per sektor. Di situ ada agrikultur, pertambangan, finance, basic industri, dan lain sebagainya. Tren bisnis dan ekonomi bisa berubah, tapi perusahaan dengan tim manajemen yang baik akan mampu melakukan inovasi terhadap setiap perubahan. Ini bisa terlihat pada setiap produk yang dihasilkan serta berimbas pada kinerja keuangan perusahaan. Membandingkan kinerja per sektor dengan valuasi nilai per emiten dibandingkan per industrinya. Kita lihat per industrinya. Di sini terjadi penurunan, turun dan naik kembali, kemudian untuk turun kembali. Kita bandingkan dengan per emiten, salah satu emiten. Terlihat jadi saat per industrinya di bawah, maka per dari emiten tersebut naik, dan sebaliknya saat per industrinya naik, dia per dari emiten tersebut turun, berkebalikan. Untuk valuasi saham dengan per, EPS, dan ROE bisa dilihat di video sebelumnya. Saat industrinya sedang booming, tidak sedikit saham yang naik nilai valuasinya sehingga investor perlu melakukan revaluasi kembali portofolio yang dimilikinya. Investor seperti Warren Buffett di tahun 2007 hingga 2008 melakukan pembelian saham-saham berkaitan dengan sektor yang sedang booming pada saat itu, untuk kemudian menjualnya beberapa bulan kemudian saat terjadi bubble dan crash. Jadi saham-perusahaan yang baru dibelinya itu dijual kembali saat terjadi bubble dan crash. Ini penting karena untuk menjaga cash flow dari perusahaan. Di video berikutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab pasar saham bubble dan crash. Ini adalah materi untuk kali ini, dan ini adalah materi-materi untuk pemula baik fundamental maupun teknikal. Jangan lupa subscribe, like, dan share investasi saham Investama.